Majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dianggap hanya rutinitas, biasaan, bukan kebutuhan, bukan kewajiban. Tapi mereka menganggap, biasa pengajian. Tapi dia sendiri nggak mau hadir. Dia sendiri Islam, tapi nggak mau memahami Islam. Sehingga apa? Dengan sendirinya jauh dari Islam. Dengan sendirinya Al-Quran cuma buat bangga-banggaan saja. Kitab suci dicium, tapi nggak mau dipelajari. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Napa takwa itu? Takwa adalah takut. Nah, di sini dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau menyebutkan bagian daripada perkara yang menyelamatkan kita adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Jadi kita selepas bulan suci Ramadan ini tetap konsisten kita ini bagaimana terus tergolong orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau tadi alasan kau mengusir wanita itu karena dia berzina dan membunuh anaknya takut turun azab, di kampungmu ini ada orang yang lebih bejat daripada wanita itu. Siapa? Tarikus sholat. Itulah dosanya orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu hati-hatilah tentang sholat. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi nikmat serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kemampuan dan kekuatan dan kesempatan bisa hadir di masjid ini memulai hari ini dengan sholat subuh berjamaah. Bisa bersabar sampai isyraq nanti sambil berniat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat sholatnya, ini di masjidnya atau musallanya sampai isyraq, kemudian ditutup dengan sholat, maka mendapatkan pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Nabi ulangi 3 kali. Kata ulama, Nabi mengulangi 3 kali ini maknanya apa? Haji dan umrah yang diterima. Sampai di mana keyakinan kita tentang sabda Nabi ini tergantung dan kembali kepada masing-masing. Sebagian pada saat kita mendengar nasihat dari Rasulullah SAW, hati hidup dan bangkit. Allah, begitu murahnya Allah SWT yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, hanya berjemaah sholat subuh, kemudian duduk bersabar sampai isyraq, kemudian sholat sunnah dan sholat isyraq mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Tidak diberikan oleh Allah keutamaan yang sangat agung ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Pada saat kita diberi kesempatan dan semangat oleh Allah untuk sholat subuh berjemaah, kemudian kesempatan ada majelis ilmu sekalipun, terlebih lagi fadilah di dalam fadilah, sambil niat i'tikaf, sambil niat menambah ilmu, sambil niat bermajlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang berlimpah dan berlimpah. Nah, kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab Ujlatus Sibak dan nanti ada kitab yang akan kita baca sebagai selingan juga, ya, sambil baca kitab Risalah fi Ba'dil Masail Al-Khafiyah fi Salati Syafi'iyah. Kita ingat dawuh Nabi SAW di sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Sayati zaman ala ummati la yabqa minal Islam illa ismuh wala minal Qur'an illa rasmuh hammuhum butunuhum wa dinuhum amwaluhum as-sunnah fihim bid'ah wal bid'ah fihim sunnah la ya'buduna Allah illa fi syahri Ramadan fa idza fa'alu dzalik ibtalahumullahu bis-sinun." Gila wa masinun ya Rasulullah? Qala jawrul hukam wa ghala'ul mu'an wa kathratul awbi'ah wa yahbisullahu anhumul matar fi awanihi wa yanziluhu fi ghairi awanihi bi abi anta wa ummi ya Rasulullah.
Nabi SAW dawuh, bakal datang sebuah masa menimpa umatku, akan dialami oleh umatku, kata Nabi. Ini bakal datang zaman ini, kata Rasulullah. Nabi kapan bersabda tentang hal ini? 1400 sekian tahun yang lalu. Nabi katakan bakal datang nanti sebuah masa yang terjadi di tengah-tengah umatku. Apa itu? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak tersisa dari Islam ini kecuali namanya saja. Orangnya Muslim, tapi hatinya dipertanyakan keislamannya. Orangnya Islam, tapi amalannya enggak Islam, enggak Islami. Jadi tinggal namanya saja. KTP-nya Islam, tapi enggak sholat, tapi enggak puasa, dan seterusnya. Jadi tinggal namanya saja, kata Rasulullah. La yabqa minal Islam illa ismuh. Yang berikutnya, wala minal Qur'an illa rasmuh. Dan Al-Qur'an tersisa hanya tulisannya saja. Apa yang dimaksud di dalam kalimat ini? Yang dimaksud dengan Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya saja apa? Umat sudah enggak mau belajar, enggak mau berusaha memahami Al-Qur'an. Bagaimana bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau enggak paham? Ya, jadi majelis ilmu, majelis yang membahas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an dianggap hanya rutinitas, biasaan, bukan kebutuhan, bukan kewajiban, tapi mereka menganggap biasa pengajian. Tapi dia sendiri enggak mau hadir. Ya, dia sendiri Islam tapi enggak mau memahami Islam. Sehingga apa? Dengan sendirinya jauh dari Islam. Dengan sendirinya Al-Qur'an cuma buat bangga-banggaan saja. Oh, kitab suci dicium, tapi enggak mau dipelajari. Enggak mau dipahami. Ini sudah kata Rasulullah, nanti bakal datang zaman seperti ini. La minal Qur'an illa rasmuh, tulisannya saja. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti ini umat Islam, kata Nabi, biasanya orientasinya itu humumuhum, hammuhum, butunuhum. Orientasinya perut. Pokoknya gimana perut ini jangan sampai lapar. Bagaimana perut? Pokoknya perut ke perut gitu. Ya otomatis gimana mangan gitu kan. Ya, itu nanti kalau sudah kayak gini nih, sudah enggak mikir bagaimana kewajibannya. Jadi yang dipikirkan bagaimana perut. Ya, humumuhum butunuhum wa dinuhum amwaluhum. Agama mereka adalah harta mereka. Jadi orientasinya perut, agamanya harta. Bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana saya punya rumah yang mewah, bagaimana saya punya mobil yang mewah, bagaimana saya punya ini, punya itu. Nah, ini terus kata Rasulullah, wa dinuhum amwaluhum. Nah, terus as-sunnah fihim bid'ah. Kebiasaan mereka yang mereka lakukan kesehariannya itu adalah sesuatu yang tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW. Ini hati-hati dalam memahami ini, nah, dalam pengertian yang luas. Jangan diartikan yang sempit tentang soal bid'ah. Nah, karena sebagian ada kaum memahami bid'ah salah, kemudian dijadikan suatu keyakinan, kemudian menjustis saudara-saudara yang lain yang tidak sama dengan dia dihukumi bid'ah. Nah, ini masalah. Harus merujuk kepada para ulama yang mempunyai kapabilitas, yang punya keahlian di bidangnya. Jangan mengambil kesimpulan yang salah. Jadi kata Nabi, sunnah di tengah-tengah mereka itu menjadi bid'ah. Apa? Ini sudah tidak memperhatikan bagaimana kebiasaan Nabi, bagaimana sunnah Rasulullah, bagaimana ajaran Nabi. Ini sudah mereka sudah banyak yang melanggar syariat maksudnya. Wal bid'ah fihim sunnah, dan kebiasaan yang melanggar syariat ya, di tengah-tengah mereka itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini diartikan oleh sebagian para ulama. Kenapa demikian? Karena para ulamanya sudah enggan menjelaskan yang hak, mana yang batil. Sehingga yang awam sudah nggak bisa mana yang hak, mana yang batil.
Nah, ini kata para ulama. Jadi kalau sudah yang alim tidak mau menyampaikan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan yang belum alim, yang nggak paham, nggak mau belajar, ya sudah, yang terjadi akan demikian nanti. Sehingga kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya melanggar syariat dianggap itu baik. Nah, ini nanti akan terjadi kata Rasulullah. La ya'budunallaha illa fi syahr Ramadan. Dalam kondisi seperti ini kata Nabi, mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak semangat beribadah kepada Allah kecuali pada bulan Ramadan. Oh, Ramadan rame-rame semangat luar biasa. Malam pertama, malam kedua hampir penuh masjid. Oh, puasa, masya Allah. Ya, bulan Ramadan. Sekarang bulan Ramadan, tulisan di mana-mana. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semangat, semangat. Luar biasa. La ya'budunallaha illa fi syahr Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Nah, kalau sudah demikian kata Rasulullah, fa idza fa'alu dzalik, kalau sudah demikian, apa kata Nabi? Ibtalahumullahu bisinun, maka Allah akan menguji mereka dengan sinun. Atau bisinun, yakni sinun yakni krisis. Ya. Qila wa mas sinun ya Rasulullah? Apa itu sinun ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Karena sahabat kadang-kadang istilah-istilah dalam bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada yang mereka belum paham. Apa yang dimaksud dengan sinun ya Rasulullah? Kalau sudah kondisi seperti itu kata Nabi, Allah akan menguji, memberi cobaan kepada mereka dengan krisis, dengan sinun. Nah, faqila wa mas sinun ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, krisis itu nanti akan terjadi apa? Jaurul hukam, kezaliman para penegak hukum, kezaliman para hakim. Itu akan terjadi nanti kata Rasulullah. Mereka seolah-olah menghakimi, menghukumi, tapi justru dibalik menghukumi ada kezaliman. Jadi sehingga apa? Terjadi pembela yang bayar daripada pembela yang benar. Kenapa? Karena disitulah ada terselip kezaliman. Nah, ini kata Rasulullah nanti akan terjadi jaurul hukam. Ya. Berikutnya apa? Mereka nanti akan mengalami kata Nabi ghala'ul mu'an. Kenapa ghala'ul mu'an? Ini terjadi sekarang nih. Barang-barang di pasaran semakin mahal. Sembako mahal, ini mahal. Ya, ghala'ul mu'an. Ya. Semuanya semakin naik, BBM naik, semua naik. Ya. Terus naik. Ghala'ul mu'an. Ya. Selanjutnya apa? Wa kathratul aubi'ah. Nanti mereka akan mengalami banyaknya aubi'ah, wabak, penyakit. Macam-macam. Kadang-kadang dokternya bingung, ini sakit apa ini? Nah, ini macam-macam. Ya, termasuk virus ini ya. Itu bagian daripada aubi'ah. Ya, virus ini macam-macam. Aubi'ah, karena Rasulullah menyebut dengan aubi'ah. Aubi'ah itu jamak daripada wabak. Ini macam-macam penyakit. Wa yahbisullahu anhum al-matar fi awanih. Dan nanti kata Nabi akan terjadi apa? Allah menahan hujan pada saat waktu musim hujan. Pada saat waktu musim hujan biasanya bulan ini hujan, tapi oleh Allah ditahan. Ya, ditahan. Waktunya hujan enggak hujan. Wa yanziluhu fi ghairi awanih. Kemudian hujan itu turun pada selain musim hujan. Nah, kira-kira terjadi buatan sana ini. Harus kata Rasulullah, yanziluhu fi ghairi awani. Hujan akan turun di luar musim hujan. Ini bingung. Sinten yang bingung biasanya? Petani bakau ya. Yang tukang nanam bakau ini bingung ini. Ya. Waktunya hujan, enggak hujan. Waktunya tidak hujan, hujan. Nah, ini kata Nabi akan terjadi. Yanziluhu fi ghairi awani. Apa kata para sahabat? Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sungguh akan terjadi, sungguh demi Allah, demi engkau, demi ayah dan ibuku. Ya Rasulullah, ini akan terjadi. Ya, ini apa? Apa yang diucapkan Rasulullah ini pasti benar. Coba nanti tadi hadis yang saya baca tadi, ya, kira-kira terjadi enggak itu semuanya sekarang? Semua terjadi. Allah. Dan Rasulullah sudah memprediksi, sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, lebih 1400 lebih tahun yang lalu. Inilah para jemaah
Kemudian bagaimana supaya kita terselamatkan daripada peringatan Rasulullah tentang penyakit, tentang ini semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kembali kepada yang pertama tadi. Jangan sampai Islam itu hanya tinggal namanya, ya ini diamalkan. Jangan sampai Al-Quran itu hanya tinggal tulisannya, tapi dipahami kemudian diamalkan. Nah, bagaimana caranya? Terus kita selepas Ramadan ini tetap istiqomah. Tetap istiqomah bermajelis ilmu, menambah ilmu, memahami ilmu, terus beramal dan istiqomah. Jangan sampai dikatakan Rasulullah tadi, mereka tidak beribadah kecuali di bulan Ramadan. Kami tidak. Insyaallah ya Rasulullah, kami akan terus istiqomah setia pada panjenengan beribadah walaupun di luar Ramadan, yakni istiqomah. Para jemaah, apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita terus istiqomah insyaallah dalam bermajelis ilmu ini sampai kita tinggalkan dunia ini. Terus kita istiqomah bagaimana memahami dan memahami. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membaca kitab Wasailul Risalah Ba'dil Masail Khafiyah fi Sholati Syafi'iyah, sedikit melanjutkan pembacaan kitab Ajlatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq sampai kepada halaman 42 tentang al-khauf minallah. Ya. Al-khauf minallah, tentang sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lepas Ramadan belum 1 bulan kita tinggalkan bulan Ramadan. Semua rutinitas kegiatan ritual di bulan Ramadan sudah kita lakukan, mulai dari puasa, sholat, tarawih dan lain sebagainya. Nah, karena dalam Islam ini ada ibadah harian, ada ibadah tahunan, ada ibadah sepekanan, ya, mingguan, ya, dalam sepekan. Ibadah tahunan seperti puasa Ramadan. Ya. Ibadah dalam sepekan seperti apa? Sholat Jumat. Ibadah harian seperti sholat fardu. Nah, itu semua bulan Ramadan dan kita kerjakan. Dan ada ibadah dalam seumur hidup hanya sekali yang harus dikerjakan bagi yang mampu, yaitu apa? Haji dan umrah. Kemudian rahimahullah Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan baik yang sudah kita biasakan di bulan suci Ramadan penting untuk kita teruskan sekuat mungkin, semampu mungkin. Nah, kira-kira apa? Puasa, mabot puasa, luwih, lapar. Nah, tapi Nabi ajarkan sedikit waktu bulan Syawal kita diajarkan untuk apa? Puasa sunnah 6 Syawal. Nah, bertahap. Oh, 1 bulan mampu kok. Nah, seret sedikit 6 bulan, 6 hari di dalam bulan Syawal. Pahalanya seperti 1 tahun. Nah, insyaallah. Kemudian diseret lagi selepas Syawal kita latihan puasa. Ya, 3 hari dalam setiap bulan, yaitu puasa napa? Puasa hari-hari putih. 13, 14, 15. Oh, kalau mampu puasa mingguan, Senin dan Kamis. Enggak bisa Senin Kamis, 3 hari dalam sebulan, yaitu hari-hari putih. Oh, enggak mampu, sisa-sisa amalan di bulan Ramadan jangan tinggalkan. Apa yang kira-kira yang paling mungkin? Kita sudah latihan sholat tarawih. Setiap malam mampu kok 20 sampai 23 rakaat dengan witirnya. Nah, ini yang paling mungkin. Kalau puasa mungkin lapar, tapi sholat kita pertahankan, terutama witir. Pastikan witir. Untuk jangan sampai kita tidak witir, usahakan. Karena apa? Di dalam sebagian part mazhab ada yang menghukumi witir wajib. Seperti siapa? Imam Hanafi. Dalam mazhab Hanafi hukumnya sholat witir wajib. Dalam mazhab mereka kalau enggak witir dosa. Nah, dalam mazhab Syafi'i enggak, sunnah tetap. Ya, tapi sangat dianjurkan karena Nabi tidak meninggalkan 3 perkara dalam seumur hidup. Yaitu apa? Sholat duha, sholat witir, dan puasa 3 hari dalam setiap bulannya. Nah, ini yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mungkin untuk melanjutkan kebiasaan baik di dalam Ramadan dalam sholat witir, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan apa semuanya daripada dampak, manfaat daripada ibadah yang kita buat di bulan Ramadan, seperti yang kita sering dengar, yaitu la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Napa takwa itu?
Takwa adalah takut. Nah, di sini dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau menyebutkan bagian daripada perkara yang menyelamatkan kita adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Jadi kita selepas bulan suci Ramadan ini tetap konsisten kita ini bagaimana terus tergolong orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi bagaimana kondisi takut kepada Allah kita pertahankan. Kemudian wal buka min khasyatihi, kemudian menangis karena takut kepada Allah SWT. Nah, kita latihan menangis kepada Allah SWT, terutama di malam hari, di saat sendirian, menangisi keadaan kita ini. Sudah seberapa kita ini takut kepada Allah, takut kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis Nabi, kalau enggak bisa nangis, fatabakau, kata Rasulullah, berlatihan nangis, nangis kepada Allah, nangis karena takut kepada Allah. Dipaksakan latihan dulu, nanti lama-lama bisa nangis beneran. Masa kalah dengan artis, ya, bisa nangis saat dia berakting, bisa nangis. Nah, kita di hadapan Allah bukan berakting lagi. Tancapkan dulu rasa takut kepada Allah, hadirkan terus, teliti kekurangan, muhasabah, periksa diri kita, akhirnya nanti bisa menangis kepada Allah SWT. Wa illam tabku fatabakau. Faman la khaufa indahu la imana indahu wa la amana lah. Maka barang siapa yang tidak takut kepada Allah, ya, la imana indahu wa la amana lah, maka orang tersebut tidak sempurna imannya kepada Allah dan tidak aman. Ya, jadi kalau kita itu merasa sudah muslim, sudah mukmin, tapi rasa takutnya belum, itu sebetulnya dipertanyakan kualitas keimanan kita, dan kita masih belum bisa mencapai rasa aman yang sebenarnya. Artinya rasa aman di sini ketentraman. Karena iman yang bisa mendatangkan ketentraman itu apabila iman kita tidak tercampuri dengan kezaliman. Artinya kezaliman di sini diantaranya adalah kemaksiatan. Nah, jadi bagaimana kita berusaha manfaat daripada ibadah kita itu melahirkan rasa takut kepada Allah SWT. Kita sudah latihan 1 bulan. Nah, bulan Ramadan. Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Wa khafuni, takutlah kalian kepada aku. In kuntum mu'minin, kalau kalian betul-betul orang-orang beriman. Nah, jadi perlu kita pertanyakan kepada diri kita ini. Kita ini sudah beriman, tapi rasa takutnya masih belum. Nah, ini makanya dikatakan tadi enggak sempurna imannya. Nah, jadi diperintah oleh Allah memang wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam ayat tentang perintah puasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, takut kepada Allah. Nah, ini langsung oleh Allah diperintah, takutlah kepada aku kalau kalian beriman. Ini sebagai bekal ini selepas Ramadan, Syawal terus kita teringat pesan Allah ini. Ya, takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa izzati wa jalali, la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khawfaini, in huwa aminani fid dunya akhaftuhu yawma ajma'u ibadi, wa in huwa khafani fid dunya amantuhu yawma ajma'u ibadi. Rawahu Abu Nu'aim. Rasulullah SAW dawuh, ini menceritakan tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Apa firman Allah? Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan kemuliaanku, ya, la ajma'u li 'abdi amnaini wa la khawfaini, aku tidak mengumpulkan, kata Allah, untuk hambaku 2 keamanan dan 2 ketakutan. Nah, ini yang kita pahami ini. Hadis qudsi ini sebagai bekal kita apa yang harus kita lakukan selepas Ramadan ini. Ya. Jadi kata Allah, aku tidak mengumpulkan untuk hambaku 2 keamanan dan 2 ketakutan. Apa maksudnya? In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi, kata Allah. Jika seorang hamba ini aminani fid dunya,
Ya, merasa aman dariku waktu di dunia. Artinya apa? Sudah nggak takut, sudah tenang-tenang saja dia. Bagaimana caranya takut kepada Allah? Sudah nggak peduli. Pokoknya urip, pokoknya mangan, pokoknya seneng. Itu berarti apa? Nggak takut sama Allah sudah. Ya, pokoknya urip, pokoknya mangan, pokoknya enak itu. Jadi kata Allah, kalau dia sudah merasa aman waktu di dunia, aman dariku, yakni nggak takut kepada aku, kata Allah di dunia, akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Maka nanti hambaku yang kayak gini nih, kata Allah, akan aku berikan rasa takut pada saat merasa khawatir, gelisah, pada saat nanti aku mengumpulkan hamba-hambaku. Di mana? Di padang mahsyar. Jadi orang yang waktu di dunia merasa aman, nggak ada takut kepada Allah SWT, nanti dibikin takut dan gelisah, kesedihan waktu di padang mahsyar. Ya, dia nggak aman. Wa in huwa khafani fid dunya, jika dia seorang hamba takut kepadaku waktu di dunia, yakni bertakwa, amantuhu yauma ajma'u ibadi, maka aku memberikan rasa aman kepada hambaku ini pada saat aku nanti mengumpulkan hamba-hambaku. Yang dimaksud dengan mengumpulkan ini di mana? Ya di mahsyar. Makanya disebut mahsyar itu kenapa? Tempat di situ dikumpulkan. Nah, sekarang kita waktu di dunia ini nggak kumpul semua ini. Ada yang sudah meninggal duluan, nggak sempat kumpul. Nih. Tapi nanti di mahsyar semuanya dari min ladun Adam, dari Nabi Allah Adam sampai yang terakhir semuanya kumpul pasti di situ. Namanya mahsyar. Dari situlah kita dipertaruhkan. Ada dua golongan. Ada yang merasa aman, ada yang sangat takut. Jadi perasaan waktu itu nanti di padang mahsyar itu cuma dua. Ada yang tenang, tentrem, aman, ada yang merasa takut. Jadi kesimpulan pemahaman daripada hadis qudsi ini, kalau waktu di dunia dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ngati-ngati kepada hukum Allah, maka nanti di padang mahsyar dibikin aman oleh Allah, dibuat aman oleh Allah, tenang dia. Siapa mereka? Man atallaha biqalbin salim, yang didatangkan, dihadirkan oleh Allah, yang datang kepada Allah dalam keadaan hati selamat. Karena waktu di dunia dia takut kepada Allah, maka di padang mahsyar dia selamat, aman, tentram. Sebaliknya pada saat waktu di dunia membangkang, bermaksiat, merasa aman, tenang saja dengan maksiatnya itu, nggak merasa khawatir dia, ya, nggak pernah menangis tentang kesalahan-kesalahannya, nggak pernah menyesali tentang dosa-dosanya, tenang dia. Maka besok yaumul qiyamah akan diberikan rasa takut oleh Allah SWT. Nah, para jemaah dirahmati Allah, inilah menjadi bekal bagaimana kita ke depan, suasana, kondisi, perasaan kita ini, rasa takwa Allah yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, terus kita kembangkan terus sampai dalam saat kita beribadah, dalam waktu sholat sekalipun ini, ya, sebelum sholat hadirkan rasa takut itu terlebih dahulu. Nah, yang sering terjadi kadang-kadang kita waktu sholat ini dianggap sholat ini rutinitas, ya, seremonial, kebiasaan, sehingga apa? Ya, ketika dipanggil ke masjid, sholat sudah Allahu Akbar, tapi hatinya nggak nyambung sama Allah, hatinya nggak takut sama Allah. Nah, ya, kalau sudah kondisi demikian, bagaimana bisa khusyuk? Gimana cara apa? Salah satu kiat supaya khusyuk, pasangkan, tancapkan pada diri kita sebelum kita masuk ke hadratillah. Karena kalau orang sholat itu masuk ke hadratillah. Kenapa hadratillah ini? Hadratillah, dia merasaannya sedang hadir betul di haribaan Allah. Nah, hadirkan rasa takut kepada Allah. Sehingga apa? Dianjurkan oleh para ahli ilm, nah, seyogyanya kalau kita waktu dalam sholat itu, pertama sadar kalau kita ini hamba. Nah, sadar kalau kita ini hamba, banyak salah, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Kemudian bertobat kepada Allah. Tobat, ya Allah, astagfirullah, atubu ilaik. Nah, pada saat kita mau masuk ke hadratillah dalam kondisi betul-betul mengakoni semua kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa itu, maka timbullah rasa khusyuk. Nah, jangan tergesa-gesa. Nah, makanya pada waktu sholat kita harus siapkan semuanya secara zahir, secara batin, siapkan betul kita masuk ke hadratillah. Nah, ini sini maksudnya apa? Terus kita bangun hubungan dengan Allah yang sudah baik ini, jangan sampai lemah. Nah, terutama pada waktu sholat.
Ya, karena kata Imam Ali bin Syihab, ya, kalau ingin tahu hubungan seseorang itu baik sama Allah atau tidak, sederhana, lihat sholatnya. Bukan bentuk sholat, orang ini sholat bener apa enggak, serius apa enggak dalam sholatnya, khusyuk atau tidak dalam sholatnya. Di situ bukti kalau orang itu punya hubungan baik dengan Allah. Nah, kita sudah berjuang ini mulai Ramadan, latihan sholat tarawih, tahajud, witir dan sebagainya. Kemudian di bulan Syawal kita sudah terus berusaha memperbaiki hubungan di antara kita dengan silaturahim, ya, dengan usaha menyambung sana sini, bang, begitu jelas manfaatnya luar biasa. Ya, maka terus kita pertahankan kondisi seperti ini. Seumpama ini, ya, itu kalau sudah sama-sama hadir ke masjid ini, secara tidak langsung mereka sudah silaturahim. Nah, begitu juga pada saat hadir majelis ilmu, bukan hanya tetangga, dari jauh-jauh datang, itu sudah silaturahim. Maka kenapa besar sekali manfaat dan fadilahnya majelis ilmu itu? Karena telah mengumpulkan dari berbagai fadilah. Ya, silaturahim. Ya, apalagi nanti ada makan-makannya, ya. Ya, banyak itu terkumpul, banyak kebaikan, fadilah demi fadilah. Ya, Masya Allah, yang Allah turunkan di majelis ilmu. Para jemaah rahmatullah, ini masih ada waktu, kita akan mulai sedikit bacaan kitab Risalah. Ini masalah-masalah yang penting yang terkait dengan sholat. Ini kitab kecil, tapi ini banyak kejadian-kejadian dalam sholat kita yang perlu kita luruskan. Ya, ini kitab namanya Risalah Ba'dul Masail Al-Khafiyah fi Sholatis Syafi'iyah. Risalah di dalam sebagian masalah-masalah yang samar, nggak ketahuan di dalam sholatnya dalam madhab Imam Syafi'i. Baik, kita mulai. Insya Allah kita baca nanti selanjutnya sambil sebagai selingan, ya, kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mengarang kitab Sayyid Abdullah bin Husain al-Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fa inna shalah, kata beliau, imaduddin wa isamul yaqin. Kenapa sholat itu terus kita baca, kita kaji, kita bahas? Karena sholat ini, sebagaimana kita jelaskan tadi, hubungan kita dengan Allah itu terletak pada sholat. Karena sholat, kata beliau, imaduddin, tiangnya agama, wa isamul yaqin, dan yang bisa menjaga keyakinan kita, itu terletak pada sholat. Jadi kalau orang itu rajin atau tidak rajin dalam sholat, itu menunjukkan yakinnya sampai di mana. Semakin tinggi keyakinan seseorang, maka semakin kuat dalam sholatnya. Wa ra'sul gurubat, dan modal untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah sholat. Modal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat, modal utama bahkan, ya. Jadi bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah SWT, harus punya modal utama. Nah, setelah syahadat yaitu salat. Wa gharratut ta'ah, dan ghurratut ta'ah. Nama ghurratut ta'ah. Kalau kita lihat ada kuda, ya. Kuda itu biasanya di depan kepalanya itu ada warna bulunya itu beda, warna putih. Itu namanya ghurrah. Ini ghurrah. Nah, jadi sholat ini sebagai tanda ketaatan seseorang itu bisa dilihat di dalam sholatnya. Oh, ini taat sholatnya. Oh, berarti ini orang-orang betul, ya, taat kepada Allah SWT. Faqad qala fiha sayyidul kainat mithlu shalawatil khams kamathali nahrin adbin bi babi ahadikum yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat. Fama tarawna dzalika yabqa min daranihi qalu la syai'. Itulah yang disabdakan Rasulullah SAW, perumpamaan sholat 5 waktu seperti sungai adab. Apa adab nih? Air yang sangat jernih, bersih. Ada sungai di depan rumah kita, airnya sangat jernih. Kalau dalam bahasa Arab adab itu air mineral yang sangat jernih, bersih, ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, idza adban bi babi ahadikum, sungai itu terletak di depan rumah kalian, yaktahimu fihi kulla yaumin khamsa marrat, kata Nabi. Kemudian engkau merendam. Ada dalam hadis lain, riwayat lain, mandi.
Tapi di dalam riwayat ini menggunakan yaktahimu, bukan hanya sekedar mandi, tapi berendam diri di depan rumahnya. Dia berendam setiap hari 5 kali. Yaktahimu fihi kulla yawmin 5 marrat. Fama tarawna dzalik, bagaimana pendapat kalian tentang hal itu? Apakah masih ada tersisa kotoran? Para sahabat menjawab, tidak akan ada ya Rasulullah. Berendam, bukan hanya mandi, tapi berendam, membersihkan dirinya dengan air yang kualitasnya air sangat bersih, ya, seperti air mineral. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa inna sholatul khams tudhibud dzunub kama yudhibul ma'ad daron. Sesungguhnya salat 5 waktu itu bisa melenyapkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran-kotoran kita. Jadi kalau kita mau sholat itu, kita siap dibersihkan dosa-dosa kita. Maka hadirkan kita waktu-waktu mau sholat itu, hadirkan, ya Allah, akoni itu, ya, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa, akoni dulu, ya, kemudian masuk dalam sholat. Kenapa? Kok kita harus mengaku begitu besarnya rahmat Allah, ampunannya, dengan sholat akan diampuni dosa-dosa kita. Makanya orang habis sholat keluar dari masjid di tempat sholat itu bersyukur pada Allah, alhamdulillah, ya, bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Dan Rasulullah dawuh dalam riwayat lain, man taraka sholata muta'ammidan faqad tabarra'a min dhimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sengaja, nah ini, barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja dia enggak sholat, faqad tabarra'a min dhimmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh orang tersebut tabarra', terbebas dari tanggung jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang enggak sholat itu, besok Nabi enggak tanggung jawab. Loh, memang orang yang sholat dalam tanggung jawab Rasulullah? Iya, Rasulullah tanggung jawab atas umatnya yang sholat. Apa yang maksud dengan tanggung jawab di sini? Nabi akan siap membela kita nanti yaumul qiyamah. Dalam kata lain adalah syafaat. Jadi kalau orang sholat, jangan takut enggak dapat syafaat. Mesti diberi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ragu. Tapi kalau sudah enggak sholat, kata Nabi, bebas, sudah enggak, bukan tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dibiarkan besok terlantar di yaumul mahsyar, terlantar dibiarkan dia. Tapi kalau sholat enggak dibiarkan terlantar oleh Nabi, tetap Rasulullah bertanggung jawab dengan membelanya. Jelas sekali beberapa riwayat hadis tentang pentingnya sholat. Wa yurwa anna awwalu ma yanzuru fihi min amalil 'abd yaumil qiyamah shalah. Diriwayatkan pertama kali yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah besok di hari kiamat, amal hamba adalah sholat. Jadi bisa dilihat sholat. Fa in wujidat tamah kubilat minhu. Kalau didapati sholatnya waktu hidup sempurna, baik, maka diterima, diterima semua amal, wasairu amalihi. Nah di sini kata para ulama, ya, wa in wujidat tamah, apabila sholati didapati dalam keadaan sempurna, ini perlu ilmu, karena sholat bisa sempurna itu harus dengan ilmu. Nah, banyak orang sholat tapi nggak mau ngaji, sudah mencukupkan dengan kondisi sholatnya yang terus masih nggak sempurna. Nah kita jangan sampai seperti itu. Bagaimana sholat kita ini terus semakin sempurna, semakin sempurna. Nah sekarang kondisi sholat kita apakah sudah sempurna? Belum. Terus kita belajar dan belajar dan belajar sampai sholat kita mencapai kesempurnaan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kalau didapati sholatnya sempurna, maka seluruh amal-amalnya diterima oleh Allah. Jadi amal-amal yang lain katut gara-gara sholatnya sempurna. Wa in wujidat naqisah, kalau didapati sholatnya kurang, enggak sempurna, ruddat alaihi wasairu amalihi, maka ditolak dan seluruh amal-amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan tinggalkan majelis ilmu, terus kita belajar dan kita teliti tentang sholat kita, apakah sudah sempurna atau tidak. Karena saking pentingnya sholat jemaah, ya, tidak ada alasan untuk tidak sholat kecuali 2. Apa itu? Hilangnya akal atau mati. Di luar dua keadaan ini
tidak ada alasan untuk tinggalkan sholat. Sampai bahkan para sahabat pada saat waktu perang sekalipun, waktu perang nih masih wajib dan melakukan sholat berjemaah. Ada namanya sholat apa? Sholatul syiddatil khauf, sholat dalam keadaan sangat ketakutan. Nah, apalagi dalam keadaan ikhtiar nggak sholat, ini dalam keadaan suasana berperang masih wajib dalam melaksanakan sholat. Mereka tidak meninggalkan sholat berjemaah. Nah, maka kata beliau, falyantabih al-marda fil mustashfayat, maka ingatlah dan hati-hatilah orang-orang yang sakit yang ada di rumah-rumah sakit. Ya, lidzalika fala tatrukuha illa idza zala aqluhum. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kenapa? Banyak di rumah sakit hanya sakit, nggak bisa bangun saja nggak sholat. Alasannya apa? Kotor, najis, nggak ada. Udzur karena najis nggak sholat itu nggak ada. Nggak bisa bangun, nggak ada. Mesti wajib sholat. Kenapa? Idza zala aqluhum bihaitsu lam yafhamul khitab. Nah, kalau sudah nanti Pak di rumah sakit akalnya sudah hilang, nggak ingat orang, ya, dan orang berbicara ngajak ngomong sama dia nggak bisa, nggak nyambung, nah baru itu udzur. Nah, tapi kalau masih bisa, nggak ada alasan untuk tinggal kau salat. Walaisal jarah adamul gudrah al taharah, nggak ada alasan karena luka, karena nggak mampu, ada alasan, tetap wajib sholat. Atau adanya najis sekalipun, lihat, nah, adanya najis sekalipun tetap wajib sholat. Apa namanya? Sholat li hurmatil wagad. Kita dalam kondisi sulit ini, mau ambil wudu nggak ada air, mau ini nggak bisa. Contohnya seperti apa? Kita berada di atas kendaraan atau di atas pesawat. Apakah wajib sholat? Wajib sholat. Namanya sholat li hurmatil wagad, untuk sholat untuk menghormat waktu. Jangan sampai tenang-tenang. Kebanyakan ada sebagian kita berada di atas bis atau di atas kendaraan, di atas pesawat, dia tenang-tenang nggak sholat, sehingga apa? Masuk tergolong orang yang tarikus sholat. Jangan sampai. Ini banyak kejadian ini. Sholatnya nanti aja kalau sudah nyampe tujuan. Enggak, di saat itu wajib sholat. Namanya sholat dihormatil waqt, walaupun dalam keadaan najis. Walaupun dalam keadaan tidak punya wudu, faqidu tahurain masalah, tetap wajib sholat. Namanya sholat dihormatil waqt, saking pentingnya sholat. Diriwayatkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam, ya, Nabiullah Musa alaihissalam didatangi seorang perempuan yang pernah melakukan zina. Ada orang perempuan berzina waktu zaman Nabiullah Musa. Kemudian setelah berzina dia hamil, anaknya dibunuh. Kemudian dia datang kepada Nabi Allah Musa untuk mengadu dan ingin bertobat. Dia menyesali semua kesalahannya sambil nangis datang kepada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan kepada seperti perempuan ini, ya, faqala laha Musa alaihi salam ba'da an sami'a jarimataha, ukhruji min hadhil baldah. Hai wanita, keluar engkau dari kampung ini. Keluar engkau dari negeri ini. Akhsha an yanzila alaina adzab bisababik. Saya khawatir nanti turun azab gara-gara kamu berzina, gara-gara kamu membunuh anakmu. Saya khawatir nanti turun azab. Kamu keluar dari sini. Padahal dia sudah nangis ingin tobat. Nabi Musa suruh keluar takut turun azab. Dengan kejadian ini perempuan tadi keluar dengan sedih karena Allah Nabi Musa suruh keluar. Wahya gaibah. Nah, lantas Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk menjumpai Nabi Allah Musa. Yaqulu lahu limadza radattaha wa qad atatka taibah nadimah. Hei Musa, kata Jibril, kenapa kau tolak perempuan itu? Kau suruh pulang, kau suruh keluar dari kampung ini, padahal dia mau tobat, dia sudah menyesali kesalahannya. Ama ta'lam, tahukah engkau sesungguhnya di kampungmu ini, di negerimu ini ada orang yang lebih buruk, yang lebih bejat daripada si wanita yang melakukan zina dan membunuh anaknya itu. Qala man huwa ya Jibril. Nabiullah Musa tanya, siapa itu Jibril? Apa jawaban Jibril? Ingin tahu? Qala tarikus shalah, orang yang sengaja enggak sholat dan enggak mau tobat.
itu lebih bejat daripada wanita yang membunuh anaknya yang masih mau tobat. Allah. Jadi Nabi Allah Musa diutus oleh Allah SWT Jibril untuk menjumpai Nabi Allah Musa. Musa, kalau tadi alasan kau mengusir wanita itu karena dia berzina dan membunuh anaknya takut turun azab, di kampungmu ini ada orang yang lebih bejat daripada wanita itu. Siapa? Tarikus sholat. Itulah dosanya orang yang meninggalkan sholat. Oleh karena itu hati-hatilah tentang sholat. Maka anak-anak kita terus kita perhatikan. Mulai umur 7 tahun Rasulullah sudah wanti-wanti. Nah, sholat perintah terus. 10 tahun mulai pecut. Kenapa? Saking pentingnya sholat. Karena kalau kita enteng biarkan sampai gede nanti gak sholat. Enteng, paling tidak enteng kepada sholat. Naudzubillahi min dzalik. Ini insyaallah para jemaah rahmati Allah. Insyaallah kita lanjutkan bacaan kitab ini nanti pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada pagi ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, sehingga kita terus membangun hubungan kita dengan Allah semakin baik melalui salat yang benar, dan terus kita jalin silaturahim antara kita dengan mahabbah fillah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu an Allah Ta'ala yaghfiru dzunub wa yasrul uyub wa sahhil lana kulla matlub wa yataqabbal minal jami'. Al-Fatihah.